Selamat siang mitra berpikir PJS. Bunat Budistia Darmanata Prawira, admin Parlemen Jalanan Sukabumi, melanjutkan sesi 2. Ini sesi 2 untuk persoalan Pelita. Jadi Pelita itu, pembangunan pasar Pelita yang konsep BOT itu dimenangkan oleh PT Anugrah Kencana Abadi, dan itu perusahaan gak jelas asal usulnya dan sebagainya. Sempat dipertanyakan saat persidangan terdakwa Irwan. Terdakwa Irwan ini saat itu terdakwa ya, sekarang sudah terpidana. Saat itu dia adalah terdakwa tipu gelap DP pedagang pasar. Jadi memang aneh, PT AK ini sangat kelihatan tidak memiliki kemampuan finansial. Dan sangat aneh kenapa perusahaan yang track recordnya jelek bisa menang. Saya tidak paham mekanisme tender penunjuk BOT dan sebagainya. Jadi biarkan saja itu menjadi masalah tersendiri. Yang jelas ternyata dalam operasionalisasinya, karena tidak punya uang, mereka narik dulu uang DP sampai terkumpul sekitar 7 miliar. Nggak tahu dari berapa ratus pedagang. Itu di dinas pendidikan, di dinas perdagangan ada sih datanya. Saya sudah lupa waktu itu, saya ingat. Nah, ternyata toh pelaksanaannya juga pembangunan tidak pernah bisa diwujud oleh PT AK ini. Dan PT AK ini sangat terlihat berusaha menarik birokrasi agar bagaimana masyarakat membayar kios, walaupun bangunannya juga nggak ada. Jadi hanya jual impian, jual video profil, dan banyaklah orang yang tertipu tanda petik, dan memang sudah terbukti itu. Dan masyarakat itu percayanya karena dia bukan mengembangkan pasar biasa, dia mengembangkan pasar kota. Dia mendapat kontrak dari pemerintah kota. Ada banyak indikasi yang menguatkan bahwa PT AK ini benar-benar disupport oleh birokrat. Sebutlah oknum birokrat. Misalnya apa? Misalnya satu, ada pertemuan dengan calon penghuni bangunan baru di GOR waktu itu, yang menegaskan bahwa ini akan segera dibangun, ini akan segera terwujud, bla 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 bla. Saat itu banyak petinggi yang datang, termasuk Pak Wali Kota Murud waktu itu. Tapi oke lah. Selain itu ada hal yang juga menguatkan indikasi bahwa ini adalah kejahatan korporasi birokrasi. Paling tidak birokrat mendukung terjadinya kasus pidana tipu gelap yang dilakukan oleh PT AKA si Irwan itu. Apa? Ada surat edaran dari Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi yang mengimbau agar mereka segera buru-buru membayar DP dan sebagainya. Surat edaran itu itu kita masukkan dalam satu slide ilustrasi di sini. Dan saat persidangan PT si Irwan ini sebetulnya hakim udah oke, jaksa udah oke, sangat menjurus ke kenapa mereka bisa melakukan itu, siapa pejabat yang mendukung. Hebatnya, ini benar-benar hebat, luar biasa. Ketika saksi-saksi sudah mengarah kepada 3 petinggi kota, jaksa yang memiliki kritis sampai pemikiran ke arah sana, namanya jaksa Pipit, dia yang menjadi penuntut, tiba-tiba dimutasi. Jadi yang ada hanya tinggal jaksa-jaksa yang menurut saya nggak punya visi mengungkap.
Itulah, dan hebatnya lagi, persidangan meminta kesaksian 3 petinggi kota itu dilakukan sangat-sangat eksklusif. Masyarakat umum tidak bisa ngikutin tuh, karena mereka bermain-main dengan waktu. Tiba-tiba asalnya jadwal sidang hari Selasa jam sekian, tiba-tiba jadi malamnya diadakan sidang, sehingga publik tidak pernah tahu bagaimana kesaksian Sekda Hanafi saat itu, bagaimana kesaksian Wakil Wali Kota Fahmi saat itu, bagaimana kesaksian Wali Kota Murad saat itu. Itulah sakti sekali, sehingga kita berpikir jangan-jangan memang ini adalah kejahatan korporasi birokrasi yang didesain sejak awal. Bagaimana PT AKA sendiri menjadi pemenang tender, kita tidak menguasai bagaimana mekanisme tender. Tapi dari berbagai hal di sana kita punya indikasi kuat. Jaksa Pipit yang saat itu jadi penuntut umum juga indikasi kuat, sehingga itulah, sehingga begitu sampai di level Kadis meminta kesaksian, mau masuk ke level petinggi VVIP Kota Sukabumi, tiba-tiba Jaksa Pipit mutasi nggak tahu kemana. Sukabumi ya dirusak lah. Itu masih PT AK ya, sekarang sudah lain lagi lah. Sekarang siapalah, Fortunindo atau siapa, saya nggak terlalu peduli, karena itu tadi dalam prinsip di kupasan di muka BOT buat kita, buat kami itu BOT pasar itu sebuah kesia-siaan, sebuah pengebirian terhadap fungsi negara untuk mensejahterakan rakyat kecil, rakyat yang butuh perlindungan untuk meraih kesejahteraan. Itulah teman-teman mitra berpikir PJS. Sekali lagi, mitra berpikir, saya tidak menganggap yang kontra adalah lawan, apalagi lawan politik. Karena tujuan kita bukan ingin juga mengobrak-abrik apa yang ada. Saya sih nggak peduli juga apakah proses hukum ini akan terus berlanjut sehingga kejahatan birokrasinya akan terbuka atau tidak. Ya sebetulnya saya nggak terlalu peduli juga. Kenapa? Karena faktanya adalah teman-teman pedagang kecil yang jadi korban segala macam juga sudah pada diem kok, sudah pada capek kok, sudah nggak berdaya, mereka takut, mereka terintimidasi, mereka lelah. Dan jangan lupa kultur Sunda, kultur Sukabumi itu biasanya ketika mendapat musibah ya sudah lillahi ta'ala, tidak merasa bahwa itu adalah hak yang harus diperjuangkan. Lalu kenapa kita masih ngomong? Kenapa PJS masih ngomong? Simpel aja, pembelajaran buat publik. Nah itulah mereka yang menjadi penyelenggara pemerintahan. Baik teman-teman, saya masih belum menentukan apakah kupasan tentang Pelita menjadi bancakan banyak pihak itu akan diteruskan atau tidak. Karena ya itu tadilah, kita masih mengkalkulasi berbagai kemungkinan kontroversi. Karena kan jelas di situ ada persoalan-persoalan gratifikasi, siapa memanfaatkan siapa. Ya, doakan saja kalau semoga saya dan teman-teman memiliki keberanian untuk ngomong itu. Gitu, teman-teman, sampai ketemu. Assalamualaikum.